Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Salam Rahayu buat semua dulur-dulur. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Gusti Allah yang Maha Agung. Disehatkan bersama keluarga kita yang tercinta. Amin. Salam buat keluarga. Alhamdulillah, di episode kali ini saya mau gundu-gundu rasa atau sedikit ya, ini tentang masalah ratu yang hubungannya di situ mungkin nggak asing lagi kalau buat spirit, apalagi buat semua para linuweh atau semua para sepuh, ini sepuh kasepuan, para praktisi, semua yang mempunyai laku lakon dalam babagan perjalanan yang di situ mungkin yang di situ diberi karomah ilmu hikmah oleh Gusti Allah yang Maha Agung, dan itu banyak sekali ya, karena semua mempunyai laku lampah. Semoga semua selalu amanah dan istiqomah, itu yang paling utama. Sama-sama saling berdoa kita, karena di setiap manusia dikasih kelebihan oleh Gusti Allah, itu adalah suatu anugerah. Tapi apa yang menjadi kelebihan kita diberi ilmu hikmah apapun juga bisa dipergunakan dengan penuh amanah dan selalu hati-hati, karena itu sebuah amanah yang harus dilakukan, yang harus dikerjakan di alam bumi ini. Insya Allah buat semua teman-teman yang mempunyai laku lampah kita dalam babagan spirit, ilmu hikmah apapun, sama-sama berdoa agar kita lalu mendapat keberkahan dari Gusti Allah, dari Tuhan Yang Maha Esa, dan selalu dilindungi apa yang menjadi tugas perjalanan semua sedulur-sedulur. Tapi di sini kami mau sedikit berbicara tentang babagan ratu. Kalau kita bicara ratu, terus di situ Ratu Selatan, Nyai Roro Kidul. Terus siapa kalau kita bicara Nyai Roro Kidul itu banyak, dari era ke era, seperti yang pernah saya katakan dalam video kami yang sudah kami tayangkan. Dan ini di sini kami sedikit mau gundu-gundu rasa, ratu. Kalau kita bicara ratu, Ratu Selatan, ini ratu yang mana? Kadang-kadang di situ ada sebuah mediator atau sebuah kita manusia ya, mungkin anak indigo, anak apa yang bisa dimasuki alam lain, yang dimasuki alam apa gitu, alam jin atau alam apa, itu dimasuki pakai mediator. Terus di situ kan banyak, ada juga yang dimasuki oleh bangsa-bangsa halus. Itu memang saya akui memang hal-hal itu memang ada, dan hal itu babagan seperti itu memang banyak sekali dimasuki apapun, karena udah nggak aneh kalau buat saya hal seperti itu. Kadang kita sendiri, kadang manusia ya, ini pernah saya temui, kita ingin tahu jati diri kita apapun, terus di situ manggil yang enggak pakai mediator. Yang masuk siapa, bertanya tentang diri, tentang tentang diri kita. Yang masuk itu bisa mengaku ini, bisa mengaku itu, ABCD lah.
bisa mengaku wali atau apapun kan banyak itu. Kalau banyak kan yang pada masuk itu kan banyak yang bohong, banyak jin-jin yang terus dianggap kita sebagai apa, sebagai ini atau banyaklah itu. Itu kadang-kadang manusia hal-hal seperti itu kita harus hati-hati. Kita harus hati-hati dalam perjalanan itu. Dan yang kami tahu tentang babagan perjalanan, kalau kita bicara Ratu Adil atau Ratu Selatan apapun yang sejati ratu, itu belum pernah yang namanya bisa masuk ke raga manusia seperti kita ini atau mediator. Itu ratu yang sejati. Apalagi ratu ning ratu selatan. Kalau mungkin bawahannya banyak sekali ya, karena itu bangsa jin atau apa yang pada masuk, mungkin suruhannya itu bisa, saya percaya. Tapi kalau ratu selatan sama Nyai Rotidul itu kan beda, itu sudah beda itu. Kalau ratu selatan itu adalah ratu ning ratu, itu juga pernah terpingit, tapi alhamdulillah saat ini sudah bisa jengkar, karena ya itu dibilang Sabdo Palon Nagih Janju sudah pulang lagi ke bumi Nusantara. Kalau ratu selatan, ratu ning ratu, hanya yang tertentu yang bisa untuk dijumpai atau bertemu. Nyai Roro Kidul yang setingkat Nyai Roro Kidul saja nggak bisa maju, yang sejati. Kalau gelar ini itu Nawang Sih atau apapun kan banyak sekali, itu hanya gelar ya di sana. Itu pun tidak bisa masuk. Kalau jin-jin di sana tuh danyang-danyangnya itu yang bisa masuk. Nah, itu di sana juga ada yang patuh, juga ada yang bandel, juga ada di situ yang seperti provokasi, itu juga ada. Karena di sana juga ada kehidupan seperti ini. Alam manusia ini. Jadi inti ya dari babagan video ini, jika di situ ada ratu masuk ke raga manusia, terus berbicara panjang lebar seperti tukang jamu, dialog apapun itu tidak benar. Hati-hati sekali. Itulah yang disebut kita kayak perang akhir zaman seperti itu. Kita ingin mencari jati diri kita, tidak usah bertanya-tanya sama golong-golongan yang di situ mungkin Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana dan lain-lain. Tidak usah terfokus dalam babagan perjalanan itu atau bertanya-tanya. Tanyalah sama diri sendiri, seperti apa, tatalah perjalanan kita. Buat apa? Yang bisa menyelamatkan perjalanan kita itu bukan makhluk lain, bukan ratu, bukan raja dan lain-lain, tapi apa? Diri kita sendiri. Makalah bertanya sama diri kita, berjalan yang hati-hati, cari petunjuk hidayah. Makanya di situ ada babagan kita Al-Mahdi. Kita menggapai hidayah sampai cahaya yang terang, cahaya di atas cahaya. Karena yang namanya ratu yang sejati tidak pernah bisa masuk ke raga manusia. Terus bicara panjang lebar sampai durasi berjam-jam itu tidak pernah. Paling banyak itu kalau kita bicara bisa kok, memang di situ suatu amanah kasepuan bisa berjumpa sama ratu yang sejati itu. Kadang cuma pakai bahasa isyarat. Paling banyak itu paling berkatanya 3 kata, tapi maknanya luas. Dan sebagai alam di dunia ini, manusia ini cuma suruh mengartikan dan berjalan saja.
Karena semuanya yang namanya ratu itu juga menyembah Gusti Allah, menyembah Tuhan Yang Maha Esa. Nyai Roro Kidul taruh dulu kan di sana itu adalah Sang Hyang Agung. Kalau ratu tuh bilang sama Gusti Allah, ya Allah itu Sang Hyang Agung, yang Maha Agung. Sama saja hakikatnya itu semua. Jadi cukup ini yang bisa saya sampaikan, inti dari babakan ini. Yang namanya Ratu Kidul, Ratu Selatan atau Nyai Roro Kidul yang sejati, karena ada 3 ratu besar di sana, itu Nyai Roro Kidulnya itu Dewi Wulan. Itu Nyai Roro Kidul yang pertama ya, Dewi Nawang Wulan itu. Setelah itu kan banyak. Terus lalu Ratu Ning Ratu, ada Dewi Sari, Putri Komalasari. Terus di situ ada lagi Putri Dyah Pitaloka. Itu saat ini ratu-ratu agung saat ini yang ada di Keraton Umbul Samudra. Tapi kalau bawahnya para nyai di situ banyak sekali. Para yang banyak lagi itu banyak sekali. Para jin-jin juga banyak. Kadang-kadang yang masuk itu ya jin siluman yang suka raga-raga manusia, lebih panggil sama praktisi spirit gitu. Tapi kalau yang ratu itu belum pernah. Jadi saya luruskan, hati-hati, karena kalau mengatasnamakan seperti itu ratu apapun ya kita bisa kualat, karena yang namanya ratu kan suci, itu cahaya, datangnya itu adalah nur, cahaya itu. Jadi manusia itu nggak sembarang, apalagi kok dimasuki bisa ngobrol ini itu. Jadi hati-hati sekali. Mungkin cukup ini. Minta maaf jika banyak salah dari kami. Kami hanya menjelaskan apa yang menjadi perjalanan semuanya itu, biar semuanya lebih waspada, lebih hati-hati. Dan jika kita berjalan apapun, mendapat bintang-bintang penuntun, bisa menuntun kita. Dan jangan banyak bertanya sama siapa-siapa atau golongan jin atau golongan apapun lewat mediator atau orang lain-lain. Itu kadang-kadang itu tidak benar. Tanyalah sama yang ngomong diri kita sendiri. Selalu minta petunjuk sama Gusti Allah, itu yang paling utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.